Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang pertama tentunya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi panutan suri tauladan untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Dr. Tasmin Latif MPD. Beliau adalah ketua badan pembina di pondok kita ini, yang insya Allah akan membawakan tausiah pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati seluruh ustadz, ustazah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang teristimewa ibu-ibu
dari MKH, Majelis Quran Hidayatullah, yang tersebar di beberapa tempat. Para santri sekalian yang berbahagia, acara ini berlangsung dengan kerjasama beberapa pihak. Yang pertama adalah DPD Hidayatullah Kota Parepare. Kemudian yang kedua adalah pengurus Musida ya, Kota Parepare. Dan yang ketiga adalah Baitul Mal Hidayatullah ya, Kota Parepare. Dan yayasan ya, kami sebagai tuan rumah. Alhamdulillah ya, tentu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan banyak terima kasih atas ya kerjasama yang solid dan baik ya, si acara ini bisa berlangsung dengan baik. Harapan kita tentunya adalah dari yayasan dan DPD kepingin melakukan pengajian yang rutin seperti ini ya, dengan menghadirkan dari RKH ya semua, supaya kemudian menjadi ajang silaturahmi di tempat kita ini. Perlu kami informasikan kepada ibu-ibu MKH, Majelis RKH, Majelis Quran Hidayatullah, bahwa di sekolah kita ini, di pondok kita ini, jenjang pendidikan dari TK sampai SMA itu sudah ada. Cuman yang saya lihat belum ada ibu-ibu RKH yang punya anak sekolah di sini atau cucu ya, atau keluarga ya. Kayaknya belum ada ya, belum ada saya dengar ya. Saya tidak tahu kalau RKH yang lain. Kalau RKH Rozak ya, yang di bawah naungan kami ya, itu kayaknya tidak ada itu. Ya, diharapkan ibu-ibu RKH ya, kalau bukan anaknya paling tidak ya cucunya. Kalau tidak ada cucunya ya paling tidak yang lain. Insya Allah sekolah kita siap bersaing dengan sekolah yang ada. Ya, walaupun dari sisi infrastruktur mungkin kita kalah dengan sebelah dengan di atas, tapi insya Allah kualitas kita tidak akan kalah insya Allah. Kita tidak akan kalah ya, karena memang konsep kita juga sangat jelas ya. Bahkan Hidayatullah lebih dulu mengelola pendidikan daripada yang baru muncul yang ada ini ya. Cuman memang kita lambat dari segi gerakan infrastruktur. Kalau mereka dia membangun dulu ya, sehingga orang-orang yang melihat kayaknya bagus sekolahnya ini karena gedungnya bagus. Padahal sebenarnya sekolah itu tidak dilihat dari ya bagusnya gedungnya, tapi lihat isinya di dalam ya. Olehnya itu ibu-ibu dari RKH supaya bisa mempromosikan sekolah kita ini di masyarakat. Sebenarnya kita ada ya, cuman kayaknya belum terlalu ditahu persis ya, karena di sini ada yang boarding, ada yang tidak. Kalau TK kemudian SD itu kan sama aja, pulang ya, pulang. Dan insya Allah rencana kami ke depan khususnya SD ya akan dikedepankan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya ya. Makanya ada programnya, itu adalah rencana ya, kalau tidak ada halangan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menghadirkan orang Arab langsung ya. Mau mengajar di SD ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Olehnya itu ya, rugi kalau tidak ada anak atau masuk di situ ya. Ya, saya kira ini ya sambutan dari kami, tidak panjang karena kita akan mendengarkan tausiah yang inti materi kita pada kesempatan ini ya. Kita harapkan waktu yang beberapa menit ke depan bisa dimanfaatkan dengan baik. Insya Allah sampai menjelang maghrib insya Allah. Demikian, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Astaghfirullahalazim, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi sambutan-sambutan dari Ketua Yayasan Hidayatullah Kota Parepare. Kita mengucapkan banyak berterima kasih kepadanya.
dan kemudian kita melangkah ke acara selanjutnya atau ke acara inti pada acara ini, yakni pengajian umum atau tausiah dari Ustadz Dr. Haji Tasmin Latif MPD dengan tema menjadikan momen Maulid untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita. Maka dari itu kami persilahkan dengan hormat, ya tafadhal alaina syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Para asatidz yang kami hormati, ada pembina Ustaz Hamka Saifullah, ada ketua dan anggota badan pengawas Ustaz Anwar Bais dan ketua badan pengurus dan para yang hadir pada pengajian ini, ibu-ibu muslimat hidayatullah, majelis dari MKH, majelis Quran hidayatullah yang hadir. Biasanya banyak, hari ini MKH-nya berapa hadir? Ar-Razak saja ya. Ada istiqomah juga. Ya kalau tidak hadir istiqomah itu tidak istiqomah namanya. Nah. Baik. Santri yang kami cintai dan selalu didoakan untuk menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, perayaan Islam itu cuma dua. Hari rayanya umat Islam itu cuma dua. Hari raya apa, Bu? Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi Maulid itu bukan hari raya, tapi kenapa diperingati? Karena itu nikmat yang paling besar bagi umat Islam. Ya. Jadi kita tidak merayakannya, tadi memperingatinya. Nabi sendiri memperingati kelahirannya tiap hari apa? Nabi Maulid, hari Senin. Jadi Nabi itu puasa Senin dalam rangka untuk mengingatkan nikmat besarnya Allah kepada beliau dengan kelahirannya. Dalam Islam itu ada 4 ibaratnya bangunan. Islam itu ada 4 kerangka besarnya. 1 pusatnya yaitu Allah, kemudian menundukkan Rasul, dan ini bermasalah ini. Ada 4 yang tidak terpisahkan dalam Islam, ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Pertama, Allah yang sumber cipta, sumber kehidupan.
Yang kedua adalah Rasul yang membawa kebenaran. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Yang keempat adalah Islam sebagai agama. Itu Allah terangkan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Mestinya dihafal itu ayat. Karena ini ayat luar biasa kandungannya, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bil huda, dan menurunkan Al-Qur'an, wa dinil haq, dan menjadikan Islam sebagai agama yang benar. Jadi agama yang benar itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kulli, untuk membangun kehidupan yang benar. Lebih benar dari semua agama dan semua peradaban. Liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi itu nilai besar kehidupan ini. Nah, sehingga ketika kita mengingat Nabi, itu harus mensyukurinya. Karena kalau tidak ada Nabi yang diutus, ya hidup ini seperti binatang. Ya, kalau tidak ada Nabi yang diutus membawa petunjuk ini, ya manusia hidup semaunya saja. Jadi maka dari itu kita harus bersyukur mengingat Nabi, karena itu adalah karunia yang besar sekali yang Allah hadirkan untuk kita. Yang diperselisihkan orang itu merayakannya, ada yang tidak merayakan. Ya memang tidak perlu dirayakan, tapi kumpul-kumpul pengajian untuk mengenang Maulid itu tidak ada larangan, ya. Karena itu adalah mengingatkan kita kepada kebesaran diri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya antar dengan ayat tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini diutusnya Nabi ini. Sungguh telah datang Rasul di tengah kalian. Apa yang ada pada diri Nabi itu, ya, azizun alaihi ma'anitum. Berat sekali perasaannya Nabi itu atas penderitaan umatnya. Jadi dia itu berat memikul beban karena umatnya menderita. Yang kedua, harisun alaikum. Dia juga sangat menginginkan umatnya selamat dunia dan akhirat. Jadi itu intinya ayat ini. Jadi misalnya orang kampung itu orang kampung ini sudah mengamalkan satu ayat ini, satu bagian. Kalau kita melihat orang menderita, orang sakit, kita akan bilang kasihannya orang itu. Itu ya, itu namanya azizun alaihi ma'anitum, kasihannya, jauh orang tuanya, siapa yang pelihara dan seterusnya. Itu sudah terpatri kepribadian Nabi untuk kita. Itu fitrah. Semua orang kasihan kepada orang yang menderita. Azizun alaihi ma'anitum. Tapi tidak banyak orang yang ke ayat berikutnya harisun alaikum, menginginkan keselamatan dunia akhiratnya. Itu cuma hal yang bersifat fisik, kita kasihan. Tapi tidak kasihan kalau dia tidak sholat, tidak kasihan kalau dia tidak puasa, tidak kasihan kalau dia tidak sholat jamaah di masjid misalnya. Jadi harus dilengkapi ya Bu, kalau Nabi mau dicontoh, kasihan terhadap kehidupan keduniaannya dan sangat menginginkan orang itu selamat dunia akhiratnya. Nah, makanya lanjut ke ayat berikutnya, untuk selamat dunia akhiratnya itu Rasul turun ada petunjuk. Maka kemudian Nabi menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini MKH itu. Sebaik-baik manusia kata Nabi
itu untuk akhiratnya ya, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi untuk sebaik-baik dunianya, sebaik-baik perhatian dunianya Nabi kepada sesamanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya manusia. Ini sudah dua cakupan nilai kepribadian Nabi itu sangat baik kepada sesamanya manusia dan juga sangat perhatian untuk keselamatan akhirat umatnya. Dengan dua hadis ini selalu kita sampaikan kalau ceramah itu. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu untuk dunianya. Tapi kalau untuk akhiratnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik yang kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bil mu'minina raufur rahim. Tidak cukup itu, Allah lengkapi bahwa Nabi itu sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ada satu hadis yang bisa kita lengkapkan dengan pembahasan ini. Ya. Ini dari An Ibni Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tuba liman ra'ani wa amana bi. Nah, ini umum. Berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Nah, tapi ada kemudian 3 kali Nabi bilang begini, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Liman ya Rasulullah. Kemudian berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasulullah? Kami ada di sekitar Rasulullah. Rasulullah menyambung, liman amana bi walam yarani, yaitu kepada umatku yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Mungkin kita yang dimaksud oleh Nabi itu, ya. Dia beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Kalian memang beriman kepadaku dan melihat aku, tapi umatku di pare-pare itu nanti ya ikut pengajian, beriman kepadaku tapi liman yarani, tapi dia tidak pernah melihat aku. Ya harus begitu. Ya, kita yang dimaksud Nabi itu summa tuba, summa tuba, summa tuba, sampai sahabat heran. Liman ya Rasulullah, siapa itu? Padahal kami ada di sisi Rasul, yaitu yang ikut pengajian di Pare-Pare tanggal 26 Agustus 2026. Nah, kita yang dimaksud itu. Beriman kita ini padahal tidak pernah melihat Nabi. Makanya ibu bapak, tidak sah Islam seseorang, tidak sah Islamnya seseorang kalau tidak bersyahadat kepada apa bukti keislaman kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Berapa kali kita ikrarkan itu dalam seharian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu membangun ikatan kita kepada Nabi karena dialah yang membawa ajaran, dan dia apalagi di akhirat, Ibu. Di akhirat apa? Nabi di akhir nanti apa? Memberikan syafaat. Makanya banyak bersalawat kepada Nabi. Sampai kemudian kalau kita memberi nilai ya kepada Nabi itu, Allah itu memerintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Ngapain Allah sholat? Allah sholat kan kepada Allah. Memerintahkan infak, Allah memerintahkan puasa, tapi dia tidak berpuasa seperti kita. Tapi ada satu perintah yang Allah laksanakan untuk kita kepada Nabi. Apa itu? Ya? Apa itu? Yaitu salawat. Kalau kita khutbah Jumat, tidak sah khutbah Jumat kalau tidak bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan orang-orang yang beriman harus bersalawat kepada Nabi. Jadi luar biasa
penghargaan Allah, nilai yang Allah berikan kepada Nabi. Di samping dia menjadi syarat sahnya keislaman, yang kedua harus memberi salawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi sebagai mujahadah kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Tidak ada orang kita ini bebas tes masuk surga. Tidak ada. Semua singgah dulu. Dan satu keringanan yang kita dapatkan untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi memberikan syafaat. Syafaat itu adalah keringanan, ya. Keringanan atas kehidupan kita di dunia, banyak mungkin halangan, tapi Nabi memberikan syafaat, maka kemudian itulah salah satu penebus dosa-dosa kita di dunia ini. Allah memberikan syafaat untuk kita. Nah, itu tadi surah At-Taubah, 2 ayat dari terakhir. Nah, sekarang kita surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa nasimahu fi wujuhihim min atharis sujud. Itu. Siapa yang dimaksud pengikut Nabi itu? Ya. Siapa yang dimaksud pengikut Nabi? Muhammadur Rasulullah walladzina, orang-orang yang ma'ahu, bersama Nabi atau pengikut Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar. Nah, ini sangat tegas kepada kekufuran. Bukan tegas kepada orang kafir saja, ya, tegas kepada kekufuran. Kufur artinya yang menyimpan dari ajaran Islam, itu namanya kufur. Adakah orang Islam disebut kufur? Ada, yaitu yang menyimpan dari ajaran Islam. Bahkan dalam hadis terkait dengan salat, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja satu kali waktu, maka dia telah kufur yang nyata. Ya, satu kali waktu, ya. Jadi sama sekali salat itu tidak boleh ditinggalkan. Karena man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja satu waktu saja, kufur dia. Ibaratnya kita ikut belajar, satu kali tidak ikut belajar, berarti absen dia dalam pelajaran itu. Karena salat itu adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini panjang, tegas betul kepada kekufuran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melihat pelanggaran itu tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Kita harus menegurnya dengan 3 tingkatan. Ya. Kalau kekufuran itu ditegur dengan 3 tingkatan. Biyadihi, dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan lisan, biqalbi. Tapi kalau dengan hati saja, itu tandanya orang lemah imannya. Kalau lihat pelanggaran, misalnya ada orang menganiaya orang lain di jalanan, kemudian hanya dalam hati kita, tidak baik sifatnya orang itu beriman tapi lemah imannya. Harus ditegur paling tidak dengan lisan. Wah, itu tidak baik. Ada orang waktu sholat, ya ini santri, ya, temannya sholat di sini, ada tidur di bawah. Boleh didiamkan. Bilang, ya biar saja. Dia sendirian dapat dosanya. Tidak boleh begitu. Karena ada hadis Nabi terkait dengan menegur kekufuran. Yaitu biyadihi, tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, apa? Bilisanihi, dengan ucapan. Kalau tidak mampu dengan ucapan, biqalbihi, dengan hatinya. Dzalika ad'aful iman. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. Jadi paling tidak kita menegur dengan lisan kalau ada orang melakukan kekufuran. Tegas Nabi itu kepada kekufuran. Ruhama ubainahum, berkasih sayang.
Ya, saya mau jelaskan dulu tentang silaturahim ya. 2 malam lalu saya diundang PB bulu tangkis Bili-Bili. Ceramah di banyak sekali pesertanya. Baru saya tahu, saya orang Parepare kecil Bu. Baru tahu saya ada namanya wisata Ladoma. Di mana itu Bu? Di mana itu? Keren Tujuner? Ladoma? Oh. Sudah kemarau begini masih ngalir airnya, air sungainya. Berarti saya bilang kuat sumber airnya itu. Dan Masya Allah ada kolam renangnya. Ya, di situ pemandangannya indah. Jadi saya bahas silaturahim asalnya itu ruhama'u bainahum, silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang dari rahim. Dari rahim memang, dari rahim. Artinya kasih sayang tertinggi seorang manusia itu adalah bayi yang ada dalam kandungannya. Tidak ada itu. Tidak ada yang melebihi kasih sayang seorang ibu itu terhadap bayi yang ada dalam kandungannya. Tidak pernah dia benturkan perutnya itu karena berat rasa mengandung. Tidak ada ya. Bahkan tidak akan ada ibu-ibu pernah tidur tengkurap selama mengandung. Tidak ada ya. Ada ya. Ada ya, tidur tengkurap mengandung. Tidak ada, itu saking sayangnya. Itu namanya rahim. Nah, silaturahim adalah menyambung kasih sayang seperti saling menyayangi waktu rahim untuk mengandung ibunya dalam rahim itu. Dan memang asalnya silaturahim itu adalah hubungan keluarga bersaudara. Saya baca tafsir, hubungan bersaudara itu silaturahim. Bersaudara. Bahwa dia berasal dari satu rahim. Lalu kemudian dikembangkan penafsirannya seluruhnya adalah ya untuk sesama manusia, untuk seluruh manusia, menyambung kasih sayang dan cinta untuk seluruh manusia. Maka berlakulah hadis Nabi tentang cinta dan kasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Ya. Ini Ustaz Musi begitu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya seperti ia cinta kepada dirinya sendiri. Kalau ibu-ibu senang makan sesuatu, ya, maka kesenangan itu selalu terbetik. Saudara saya juga butuh senang seperti ini. Begitu. Makanya hadis berikutnya tahabbu, saling memberilah, karena memberi itu melahirkan cinta dan kasih sayang. Saya selalu mengangkat kepribadian orang kampung dulu itu, mencontoh betul Nabi dengan hadis ini. Tapi mereka tidak pernah belajar agama. Tapi tahu prakteknya agama ini. Contohnya, kalau berbuah rambutannya atau mangganya, banyak mangga di sini ya, mangganya Ustadz Hamka di Menro. Nah, itu pernah betul orang tua saya bilang begini, yang paling bagus buahnya itu jangan dipanjat ya. Yang paling bagus jangan panjat. Karena memang ada rombongan mau datang dari kota, mau datang makan rambutan di kampung kita. Itu yang paling bagus buahnya. Memang dia mau memberi yang terbaik untuk saudaranya. Kalau pelihara ayam, memang disimpan ayamnya untuk tamu yang mau datang itu. Begitu Bu. Tapi sekarang itu kalau ada buahnya, pohonnya berbuah, langsung dikalkulasi itu. Kayaknya 500.000 ini, jaga baik-baik nak. Kayaknya 1 juta ini. Ayam jago itu yang sampai hilang ya, sudah 150.000 itu. Tidak begitu orang tua kita dulu. Padahal tidak tahu hadisnya. Kita hafal hadisnya, tidak bisa dipraktekkan. Ini. Tapi susah di pesantren ini dilarang ternak ayam di sini, Pak Dokter. Karena tapi Pak Ketua Yayasan sudah ternak ayam kayaknya. Sedikit ya. Yang bisa amalkan hadis ini di Lama Tandre dan Menro ini.
Pelihara ayam sebanyak-banyaknya untuk diniatkan tamu yang mau datang di rumah. Begitu kan insyaallah ya. MKH juga ya, pelihara ayam ya. Kapan-kapan saya berkunjung, oh datang Ustadz yang sampaikan hadis itu. Jadi begitu Nabi. Begitu memang. Jadi tidak ada orang lapar sepanjang tahu Nabi di mana rumahnya. Bayangkan. Kalau habis sholat ada orang yang agak murung wajahnya. Dipanggil Nabi itu. Apa yang terjadi? Ternyata ada utangnya yang belum bisa dia bayar. Urunan jamaah. Agak rawan kalau diperhatikan ini. Urunan jamaah. Untuk melepaskan utangnya. Ada orang tidak datang di masjid sholat jamaah. Diutus tetangganya. Mungkin dia sakit. Atau mungkin ada musibahnya dan lain-lain. Itu luar biasa. Tidak ada sudah. Sampai kemudian saya mau sampaikan kepada ibu-ibu. Ini bukan cerita. Bukan konon kabarnya. Saya tulis di tesis saya. Waktu hijrah ke Madinah. Ada namanya Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, Sa'ad bin Rabi. Dari Madinah ini, dari Makkah tidak bawa keluarga, tidak bawa harta. Dipersaudarakan. Lalu kemudian Sa'ad bin Rabi bilang begini Bu. Ini dalam hadis ya, dalam atsar sahabat. Bahwa Sa'ad bin Rabi itu 3 istrinya. Lalu kemudian bilang kepada Abdurrahman bin Auf, saudaraku, jauh Anda dari Mekah tidak bawa istri. Lihat-lihat satu di antara 3 istri saya itu, kalau kau tertarik, saya ceraikan, baru Anda nikah dengan mantan istri saya. Saya bilang, kalau bukan karena iman, tidak ada mungkin ini memberi istri kepada saudaranya. Tidak, hanya karena iman saja. Luar biasa. Iman yang terbangun dari kebersamaan Rasulullah. Ma'ahu, orang yang bersamanya. Tadi paling tidak kita ini berderma itu perlu. Sampai Nabi menyampaikan tahadu tahabu, saling memberilah kalian karena pemberian itu melahirkan cinta dan kasih sayang. Nah, ya. Sampai dulu kita praktekkan juga di kampung. Dilarang anak kita itu Bu makan di luar rumah kalau tidak bisa bagi kepada tetangga. Jangan nak, tidak bisa bagi tetangga. Ada hadisnya. Jangan memperlihatkan kepada tetangga sesuatu yang tidak bisa dibagi dengan tetangga. Bahkan kalau kita masak tercium aromanya tetangga, kasih banyak airnya kata Nabi. Kalau tidak bagi isinya, bagilah kuahnya kepada tetangga. Kajian ilmiahnya apa? Jangan sampai tetangga ngidam. Ya, tidak akan bisa tidur kalau tidak merasakan yang di aroma dari tetangga. Itu ilmiahnya ada. Sebenarnya luar biasanya ajaran Islam ini ya. Makanya Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran Oma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan Nabi itu dari hawa nafsunya. Semuanya dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang bertentangan dengan sepanjang zaman kehidupan. Nah, ini baru dunianya. Ini baru dunia. Nah, sekarang akhiratnya apa? Tarahum ruk'an sujada. Pekerjaan utamanya pengikut Nabi itu sholat. Itulah pekerjaan sholat. Ya, sholat. Makanya saya tulis juga begini dalam berbagai tulisan-tulisan saya. Bilang begini, bahwa panggilan azan itu adalah reorientasi kehidupan. Ada yang di pasar, ada yang di kebun, ada yang di kantor, ada dalam perjalanan, apa pekerjaan dunianya, semuanya mengarah kepada mencari nafkah. Dan nafkah. Di sana kadang mungkin lupa Allah. Ketika berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan dulu itu. Tinggalkan dulu itu. Ada panggilannya Allah, itu namanya reorientasi. Azan itu panggilan reorientasi. Kita kembali kepada Allah.
Makanya ketika panggilan azan datang itu tidak ada lagi yang berharga, Bu. Ada ceritanya begini, saya masih di HMI, diceritakan ustadz saya di HMI. Ada azan, tapi ada tamu datang di rumahnya. Ceritanya, kenapa tidak hadir tadi sholat di masjid? Ada tamu. Bilang, gara-gara ada tamu kamu tidak ke masjid? Bilang iya. Berarti dua dosamu. Pertama, kau tidak indahkan panggilan Allah. Yang kedua, kau tidak dakwai saudaramu yang bertamu itu. Mestinya kau ajak temanmu itu yang bertamu sama-sama ke masjid. Ini kalau bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu bisa sholat di rumah. Tapi kata Nabi, yang dilarang tadi itu syiar. Ya, syiar. Jadi begitu ya, santri ya. Pulang kampung nanti, tidak boleh kita sholat di masjid ini karena ada tamu. Justru karena tamu itu didakwai untuk sama-sama datang sholat di masjid. Tadi ini dua pelanggarannya ini. Tidak mengindahkan azan dan tidak mengajak saudaranya untuk datang sama-sama sholat jamaah di masjid. Itu ya, begitu pentingnya namanya sholat. Kan itu absennya Allah kepada kita. Absen. Di absen 5 kali sehari di absen kita oleh Allah. Kalau tidak hadir berarti lebih cinta kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di MKH sholat saya lewat kemarin ada Ustadz pas di depannya PLN itu. Apa namanya itu? YBM ya. Ada MKH di situ. Ada datang ini. MKH ya. Saya jumpa dengan Torik. Bilang, iya saya di sini Ustaz. Kadang juga bermalam di sini. Ditempati sholat itu MKH-nya. Masya Allah. Siapa yang bangunkan Bu itu? PLN ya? Masya Allah. Itu ada malaikat yang jaga itu. Karena di mana ada Quran, berubah sekitarnya nanti itu Bu. Berubah itu. Karena di mana datang Quran, pasti berubah suasananya lingkungan itu. Contohnya. Gua Hira itu mencekam. Tidak ada orang mau masuk. Begitu datang Al-Quran di Gua Hira itu menjadi tempat yang mulia. Ya, Ka'bah tempat menggantungkan sesembahan. Begitu Al-Quran datang di Ka'bah kembali menjadi mulia. Begitu. Indonesia dulu ini Hindu semuanya Indonesia ini. Begitu datang Wali Songo, maka menjadi Muslim Indonesia ini. Jadi di mana datang Quran itu insya Allah. Nah kalau di dalam rumah kita masih sering ada gangguan-gangguan, itu berarti Quran belum masuk secara maksimal di rumah kita. Jadi ibu-ibu insya Allah belajar Quran. Quran sudah masuk di rumahnya, Quran sudah masuk di MKH-nya. Insya Allah Quran akan menjadi pencerahan di mana kita tinggal. Ada pengaruhnya nanti itu insya Allah. Jadi sholat dan Quran. Sampai kemudian Nabi, tapi ini perselisihkan apakah ini sahih atau dhaif, tapi hadis dhaif pun juga bisa jadi materi, yang penting tidak menjadi petunjuk ibadah. Nabi menyampaikan, nawwiru manasilakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan 2 hiasan. Apa hiasannya? Adalah salat di rumah itu dan dengungkan atau baca Quran di dalam rumah itu. Itulah hiasan yang paling istimewa di rumah kita. Al-Quran dan salat. Tidak dilarang mewah rumah, tapi jangan sampai mewahnya rumah 2 intinya tidak ada, yaitu salat dan Al-Quran. Karena itu yang sampai di akhirat nanti adalah salat kita, Al-Quran dan perbuatan baik kita. Tarahum ruk'an sujada. Ya bataguna fadlillahi ridwana. Setelah itu berkeliaran di permukaan bumi. Tidak boleh juga di masjid terus. Tidak boleh juga di tempat sholat terus. Adil Allah. Disuruh berkeliaran di permukaan bumi. Makanya imam sholat itu tidak boleh lama betul juga. Ya. Dibatasi itu wiridnya imam, zikirnya imam ketika sholat. Kemudian fantasyiru fil ardh. Ada hak dunianya. Manusia ini bukan malaikat, ada hak dunianya untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat disebutkan
wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Hidupmu itu arahkan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa duniamu. Karena dunia ini jembatan menuju akhirat. Bahkan ibu-ibu disuruh banyak berinfak. Tidak disuruh kaya sebenarnya dalam Quran dan hadis. Tapi disuruhnya banyak berinfak. Artinya disuruh memiliki harta. Ya, disuruh memiliki hal-hal yang bersifat duniawi. Supaya kita bisa berinfak dengan baik. Nah, jadi itu tidak bisa dipisahkan ibadah dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Karena dunianya adalah ladang menuju akhirat. Sampai kemudian karena sholatnya orang itu simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ini penjelasannya. Orang yang menjaga sholatnya itu ada tanda di wajahnya. Ada tanda di wajahnya. Saya yakin tidak sama wajahnya preman dengan ahlul ibadah. Tidak sama ya. Ini saya tanya santri. Ketemu ustadz yang menjaga kemuliaan dirinya dengan preman, mana yang menjanjikan wajahnya? Mana yang menari wajahnya? Ini ayat ini. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya ada tanda bekas sujudnya, artinya bukan juga hitam jidatnya dalam tafsir itu, bukan hitam. Tapi ada wajahnya, aurahnya itu orang tertarik melihatnya. Ini ada namanya Abdullah Said rahimahullah yang mendirikan pesantren ini di Balikpapan. Pernah dia bilang begini, coba ubah wajahmu, ibu-ibu juga begini ya, ubah wajahmu. Mulai hari ini Anda bercermin. Ya, bercermin. Kemudian jaga salatmu, bangun salat malam, jaga salat-salat sunnahnya, kemudian 40 hari kemudian bercermin lagi. Insya Allah sudah beda wajahnya. Ya berarti kalau adik-adik santri mau cantik, tidak perlu make up. Jaga salatnya itu, baca Qurannya, insya Allah nanti wajahnya bercahaya. Dia ada aurahnya untuk menari laki-laki, tapi tidak boleh diperlihatkan ya maksudnya. Nanti suaminya tertarik melihat wajahnya kalau sudah dapat pasangan. Seperti itu. Jadi saya terkesan betul ungkapannya Abdul Said rahimahullah itu. Mulai hari ini Anda bercermin. Nah setelah itu jaga wudumu, jaga salatmu, bangun salat malam. 40 hari kemudian bercermin lagi, pasti berbeda wajahnya. Berbeda wajah. Ada pantulan cahaya menjadi aurah dari orang yang menjaga wudu dan menjaga sholatnya. Jadi sebenarnya kalau memelihara sholat, memelihara wudu, itu mengurangi belanja. Mengurangi. Tidak perlu terlalu banyak bedanya, make upnya dan lain-lain. Karena ada aura yang Allah berikan secara alamiah bagi orang yang menjaga sholatnya. Terakhir, karena sudah ada panggilan dari sana tentang bagaimana dalam keseharian Nabi bersama dengan sahabatnya. Dalam keseharian ya. Karena ini perlu pada tataran teknis. Ini bagi bapak-bapak ya. Bagi bapak-bapak ya. Nabi itu mengerjakan pekerjaan yang biasanya bagi kita dikerjakan ibu-ibu. Ibu-ibu dengarin ibu-ibu. Dengarin. Jadi istri itu hadir bukan untuk memasak. Bukan untuk mencuci. Bukan untuk apalagi? Untuk menyapu. Bukan itu. Istri datang mendampingi suami untuk taat kepada suami. Jadi kalau suami suruh menyapu, ya menyapu. Ya, tapi berbagi tugas. Nabi sampai kemudian ada bajunya perlu dijahit, siapa yang jahit? Nabi sendiri yang jahit. Sepanjang dia bisa melakukannya, ya. Jadi begitu. Tidak semua pekerjaan itu
harus dengan istri. Tapi kalau suami menyuruh istri, istri tidak boleh menolak. Karena begitu aturannya. Andaikan ada sujud selain sujud kepada Allah, maka istri diperintahkan sujud kepada suaminya. Nah, itu andaikan, tapi tidak ada kan? Karena ya itu keseimbangannya luar biasa. Nah, ini ada Rais Am, pemimpin umum Hidayatullah, pernah terlambat datang malam-malam. Diketuk pintunya. Tidak dibuka. Assalamualaikum. Tidak ada yang dibuka. Makin kencang, Assalamualaikum. Tidak ada respon. Dia berpikir, kalau Nabi sebenarnya sudah selesai ini. Tidur di depan pintu. Kalau Nabi kan datang malam, tidak dibukakan pintu, tidur di depan pintu. Tapi muncul lagi berikutnya. Tapi yang di dalam ini kan bukan Aisyah. Ya, dan yang mengetuk pintu bukan Rasulullah. Ya, makanya tidak bisa persis Nabi memang dengan kita. Karena dia dapat wahyu, kita tidak. Ada perlakuan yang beda kita dengan Nabi. Ada yang sisi manusiawi. Tapi Nabi memperlihatkan bagaimana caranya membangun rumah tangga yang harmoni itu. Ya, saling mengerti antara lain. Dan tidak ada Nabi pun juga yang menerima wahyu bermusyawarah dengan istrinya. Tidak ada perlakuan tiba-tiba kemudian tidak diberitahu istrinya. Apalagi istri kepada suaminya. Itu betul-betul menunggu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir sekali untuk ibu-ibu, Khadijah Al-Kubra menangis waktu menjelang wafatnya. Apa kata Nabi kepada Khadijah menjelang wafatnya itu? Sedih Nabi. Dia bertanya, kenapa Anda sedih? Apakah karena kita kehabisan harta? Apakah karena kita telah memberikan segalanya untuk perjuangan ini? Khadijah menjawabnya bahwa telah kurus badan ini. Ya, anda persis itu ya. Tapi setelah sudah tua renta, sudah harta tidak ada. Saya ingin memberikan lagi yang terbaik ya Rasulullah. Tapi sudah tidak cukup kekuatanku. Sudah tidak ada harta yang saya bisa berikan. Sementara saya ingin menyaksikan kemenangan Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi bukan menyesal, tapi dia masih ingin memberikan, tapi sudah habis yang mau diberi. Jadi jangan simpan-simpan. Jadi kenapa kita ini sedikit-sedikit dapatnya Pak, Ibu? Karena sedikit memberi. Beri banyak, Allah ganti. Kecuali kalau ragu. Diganti kayaknya Allah, ragu itu. Ragu. Beri yang terbaik, Allah ganti juga yang lebih dari yang kita berikan. Itulah caranya Nabi membawa kehidupan. Tahabu tadi jangan lupa. Memberilah, karena pemberian itu melahirkan cinta dan kasih sayang. Memberilah, karena memberi itu Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Itu ayat bukan hadis ya. Siapa yang berinfak Allah ganti. Karena sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa kita dapatkan dan kita bisa sampaikan pada sore hari ini. Semoga pengajian-pengajian berikutnya lebih banyak yang datang ya. Saya mau tanya MKH, kita kumpul di sini berapa kali satu tahun bagusnya? Atau kalau ada hari-hari besar Islamnya? Misalnya Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj, Maulid, apalagi Muharram. Nanti kan Ustaz Habibie juga tidak ada sore hari ini, Ketua DPD, jadi ya mungkin undangannya tidak menyebar rata. Kapan waktu juga Pak Ketua Yayasan, kapan waktu pengajiannya jangan di sini. Kalau ada RKH yang luas, ya kita yang ke sana pengajian. Kapan manu rokok pengajian. Ya demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, itulah tadi tausiah dari Ustadz Dr. Haji Latif MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat bagi kita dan dapat menjadi pelajaran bagi kita. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Berarti mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, la anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومستكب عفا نرجو من فضل المولى يقضي حوائجنا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير وسراج المنير البشير النظير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النظير وسراج المنير البشير النظير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه لا شاء وظهر وجهه كالقمر مذ لا شاء وظهر وجهه كالقمر شرعه انتشر ولا داعي إليه ولا داعي إليه البشير النظير وسراج المنير البشير النظير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه
الفضل يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية